dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu. Pak Tata, apakah sudah siap? Halo Pak Tata. Mana? Halo? Halo. Oh, kedengar nggak? Siap? Masuk. Kecil, digedein gimana suaranya? Halo? Kalau di sini ada gedein. Jelas, Pak. Terdengar Sudah suara saya? jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke. Sudah jelas, Baik, Pak. Pak Tata sudah hadir di antara kita. Untuk prolog dari saya mungkin cukup saja dulu, nanti akan disampaikan oleh Pak Tata. Namun sebelumnya barangkali ada yang belum berkenal ya secara langsung dengan Pak Tata. Saya perkenalkan dulu narasumber yang utama sebetulnya adalah Pak Tata Zakaria. Beliau seorang widya suara ahli utama 4E ya. Rencananya tahun ini mau naik pangkat ke 4F, tapi ternyata tidak ada 4F-nya, jadi tetap bertahan di 4E. Pak Tata ini ahli dalam bidang pelaksana staf dan tata naskah dinas. Pengalamannya sudah tidak diragukan lagi, sudah melanglang buana, dan kita sambut dengan meriah, berikan tepuk tangan kepada Pak Tata Zakaria. Ya. Saya persilakan waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Pak Tata. Baik. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mulai ya Pak Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahi anil azim amma ba'du. Bapak Ibu, para peserta pelatihan tata naskah dinas yang saya hormati, Pak Rahmat, hari ini berbahagia sekali kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Sekalipun ada kendala teknis tadi, karena saya mendengar juga dari Pak Rahmat, di hari yang sama saya harus mengikuti juga acara sosialisasi. Tapi syukur alhamdulillah saya hari ini bisa langsung on di tempat Bapak Ibu ya. Bapak yang saya hormati, tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Rahmat terkait dengan tata naskah dinas. Tentu tata naskah dinas itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat vital. Bagaimana disebut sangat vital atau penting? Karena memang kita hampir sebagian besar profesi ASN itu adalah berakhirnya di surat menyurat. Nah, untuk itulah hari ini kita sharing dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan tata naskah dinas. Mohon maaf sebelumnya saya ingin tanya, ini semuanya dari Provinsi Banten atau ada dari kabupaten kota? Provinsi, Pak. Oh, oke, baik. Nah, kalau gitu kita akan menyamakan persepsi dulu ya Bapak Ibu ya. Di awal tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata naskah dinas dari kementerian, dari biro. Saya ingin bertanya dulu untuk menyamakan persepsi. Seberapa pentingkah tata naskah dinas menurut Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab? Tolong angkat tangan. Seberapa pentingkah tata naskah dinas ini untuk Bapak dan Ibu selaku ASN? Silakan. Silakan Pak, dibuka aja mic-nya. Penting sekali, Pak. Ya, gimana? Pentingnya seperti apa, Bu?
Karena semua kinerja kita dimulai dan diakhiri dengan tata naskah dinas. Oh. Dari mana Ibu? Dari Biro Admin, Pak. Dari Setda ya. Baik. Silakan yang lain. Saya Pak. Bagus. Ya, dari mana Bu? Bu Dewi dari Badan Penghubung. Bu Dewi, Badan Penghubung. Berarti di Jakartanya? Di rumah Pak. Oh, di Paneglang. Rumah semua ya. Paneglang. Udah ada SPT-nya Pak. Oh gitu. Iya. Silakan Bu, gimana seberapa pentingkah menurut Ibu? Tata naskah dinas sangat penting karena disitulah terkait identitas suatu lembaga baik pemerintahan atau swasta, dan di dalam tata naskah juga sudah diatur dalam peraturan peraturan Kementerian Dalam Negeri yang sedemikian rupa. Oke, bagus sekali ya. Satu lagi, mana bapak-bapaknya nggak komen? Pak Bahrum, mana Pak Bahrum? Ya sama aja Pak, intinya mah itu kan menyangkut terkait tentang identitas suatu lembaga ya. Artinya berkaitan dengan tata naskah itu bisa dilihat di situnya Pak. Seperti hal yang sama tadi yang dikatakan oleh Ibu Dewi ya dari Dinas Penghubung ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Semua jawaban Bapak Ibu saya anggap bisa dipahami ya. Nah, saya akan mengambil dari garis lurus kenapa pentingnya tata naskah dinas. Kita faktanya sajalah. Banyak sekali ASN yang harus berurusan dengan permasalahan hukum. Itu salah satunya adalah dari kegagalan memahami tentang tata naskah dinas. Salah satunya seperti apa? Misalkan kita tidak pernah sadar dan tahu betul bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan itu belum tentu semuanya berakhir dengan sesuai rencana. Contoh, kok banyak sih Pak anti korupsinya di mana-mana diajarkan, penyuluh anti korupsi sudah banyak, tapi masih aja ada korupsi ya Pak. Itu kan peran dari tata naskah dinas yang namanya Telansap hadir di sana. Nah ini salah satunya, bisa menyelamatkan profesi Bapak Ibu, atasan, bahkan lembaga besar kita sebagai lembaga yang di mana kita selama ini bernaung. Nah itu salah satu seberapa penting. Tapi kalau kita melihat tata naskah dinas sekedar surat menyurat yang Bapak Ibu baca di ruang TU, mungkin sebagian mengatakan bahwa ya seperti itulah. Nah itu nanti saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu mana saja bentuk-bentuk naskah dinas yang harus Bapak Ibu kuasai benar, dengan harapan Bapak Ibu jangan pernah melihat dan atau mungkin ke diri Bapak Ibu terjadi. Ya kita tidak tahu ya, karena selama ini bekerja itu adalah sifatnya rutin. Nah itu ya, yang pertama saya ambil garis lurus. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu, orang terkait dengan tata naskah dinas itu menganggap sepele. Hanya urusan bagaimana kita berkomunikasi dengan alasan lebih formal. Itu tidak salah pendapat seperti itu. Tetapi ada yang lebih penting dari kesemua itu, bahwa hal-hal yang terkait dengan tata naskah dinasan, bila mana kita tidak tahu persis untuk apa dan bagaimana, maka saya percaya kasus akan terus terkait dengan yang saya sebutkan tadi akan berlanjut dan berlanjut. Nauzubillah min dzalik lah kalau saya mengatakan jangan sampai terulang, apalagi Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih panjang karirnya, dalami tata naskah dinas yang sehari-hari dianggap hal yang sepele. Baik Bapak Ibu, itu kita samakan persepsi. Jadi kita belajar tata naskah dinas itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena ketika Bapak Ibu sudah menjadi peserta,
maka yang terinspirasi dalam benak Bapak Ibu adalah saya harus menguasai. Jadi jangan sekedar gugur kewajiban. Saya perintah atasan latihan. Bukan begitu. Tetapi adalah Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan pengetahuan dan ilmunya, Bapak Ibu laksanakan, Bapak Ibu implementasikan, dan kalau perlu bisa dikonsultasikan dengan siapa? Dengan orang-orang yang dianggap bisa memberikan pencerahan. Katakan di sini Pak Rahmat, saya hafal betul tentang Talanstaf. Mangga silakan. Mungkin surat-surat yang lain bisa ditanyakan gitu. Itu saya kira satu persepsi dulu ya, Pak Bahrum ya. Jadi persepsi kita harus satu channel ya. Siapa? Bahwa dalam konteks pembelajaran pertanasan dinas ini sangat-sangat penting dan betul-betul harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Baik, kalau sudah satu visi, satu misi pembelajaran kita walaupun melalui daring ya, dalam jaringan tidak membuat kita terbatasi dalam konteks pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kemudian juga kami di sini bekerja di BPSDM Banten ini menerima bila mana Bapak Ibu akan konseling atau kalau saya menyebutnya mungkin berkonsultasi via daring boleh, nggak apa-apa. Nanti kita atur waktunya karena kita tidak sampai di sini saja belajar karena tidak cukup ya ini 1 semester kalau saya lihat modul yang ada itu. Ini malah kita tidak mungkin dalam waktu 1 hari atau 2 hari selesai. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ganti dulu Mama, matiin videonya dulu. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat terkait agenda kita pada hari ini. Maka kita akan coba bedah satu-satu. Tadi Pak Rahmat menyampaikan bahwa hari ini kita tidak seperti klasikal, kita tidak tatap muka, tetapi lebih banyak latihan. Kan nanti saya akan coba memberikan beberapa informasi. Nanti Ibu Bapak akan ditugaskan atau ada penugasan dari kami untuk mengerjakan atas penugasan tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, tadi sudah diinformasikan bahwa untuk yang poin A itu nanti kita setelah makan siang ya, tapi di rumahnya masing-masing ya. Nanti yang sekarang kita akan coba yang B dulu ya. Nah, Bapak Ibu tentu terkait dengan bentuk naskah dinas di pemerintah daerah itu banyak ya, banyak sekali. Tapi yang umum kita lakukan adalah surat biasa gitu ya, biasa dikerjakan. Kemudian juga surat tugas, ya. Kemudian surat perintah tugas. Nah, kalau saya ada yang dari kesemuanya ini yang menurut kami ya, artinya saya dengan Pak Rahmat, karena kebetulan kami berdua adalah penulis modul Talanstaf, ada satu naskah yang sangat amat penting yaitu Talanstaf. Nah, kenapa saya mempopulerkan Talanstaf di forum ini? Karena kalau yang nomor 1 sampai dengan nomor 31, kecuali nomor 17, itu tidak perlu didalami secara khusus. Karena memang kata keterbiasaan kita selama ini sebagai ASN, walaupun kita masih baru, ada contoh, kemudian kita pelajari dan kita terapkan. Tetapi, kalau Talanstaf berbeda sekali konteksnya. Nah, saya ingin sekali bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu selama ini pernah mendengar istilah Talanstaf? Pernah. Adakah Bapak Ibu? Pernah? Pernah. Oke. Seberapa jauh Bapak Ibu mengenal Talanstaf? Apakah hanya kenal say hello atau logo say hello? Apakah Bapak Ibu pernah membuat atau seperti apa? Silakan. Pernah membuat Pak. Pernah Pak. Iya. Oke. Seberapa tangguhnya Talanstaf ketika Bapak Ibu menyampaikan itu? Seberapa
diterimanya gitu oleh pimpinan kita? Alhamdulillah diterima, Pak. Oke. Diterima, Pak. Karena saya membuat lahan enggak cuma ini, tapi hasil dari mencari dasar-dasarnya juga gitu, Pak, ke yang berwenang ya, Pak ya, baru saya sampaikan lahan saya ke pimpinan. Alhamdulillah diterima gitu. Alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana? Apakah sama seperti yang barusan teman kita katakan? Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum pernah, Pak. Belum. Nggak apa-apa. Kita kan masih cukup waktu sebagai ASN. Peluang untuk belajar. Malah saya akan populerkan di ruangan ini untuk bisa belajar asinkronus. Nah, mungkin aneh ya istilah asinkronus itu apa? Asinkronus itu Bapak Ibu tidak perlu belajar dengan saya langsung, tapi Bapak Ibu bisa melihat LMS yang saya pasang di internet, sehingga dibuka saja. Apa sebenarnya Transap itu? Ya, gratis kok Bu, tidak dipungut. Ibu Bapak belajar tentang apa itu Transap, bagaimana contoh. Ini karya kami berdua dengan Pak Rahmat, dan ini diperuntukkan untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya, oke. Tadi baru satu orang ibu yang nanti ya di akhir sesi ini saya akan kasih linknya ya. Bapak Ibu tinggal buka site-nya, Bapak Ibu bisa lihat seperti apa Transap itu. Ya, jadi yang baru belajar pun langsung pengen lebih mendalami. Artinya apa? Tugas hari ini adalah saya ingin Bapak Ibu membuat 4 jenis surat. Ya, 4 jenis surat. Gimana saya akan ujikan. Bapak Ibu bisa nggak membuat surat yang biasa saja gitu. Karena kebanyakan orang membuat surat itu ada contoh, cuma ganti tanggal, ganti tahun, ganti lokus, selesai. Itu tidak di sini, nun jauh di sana ya. Bukan di tempat kita atau di provinsi kita yang kita cintai. Nah, sekarang karena agendanya salah satunya naskah dinas, kemudian kewenangan. Nah, kewenangan ya. Tapi nanti Bu, saya sekitar 20 menit lagi itu langsung penugasan Bapak Ibu. Ya. Kita langsung kewenangan. Kewenangan untuk menandatangani seluruh surat yang tercover dalam bentuk tata naskah dinas itu ternyata kita harus pintar-pintar mempelajari. Ya, mana yang menjadi kewenangan seorang Pak Gub, Pak Wagub, Pak Sekda, Kepala UPD, bahkan berhak tidak seorang sekretaris dinas menandatangani surat. Selama ini kan terfikir yang harus menandatangani surat adalah kepala. Siapa kepala? Kepala UPD. Ternyata Bapak Ibu setelah mendalami pengetahuan dan ilmunya, boleh sekretaris juga menandatangani. Ya. Nah ini saya akan gambarkan apa saja yang ditandatangani sebagai seorang gubernur. Bisa dilihat 23 jenis. Ya. Salah satunya adalah peraturan gubernur. Ya. Timbul pertanyaan, Pak, kalau bikin peraturan gubernur itu lama banget. Bahkan boleh jadi sekian bulan. Nah, Bapak Ibu, ketika membuat sebuah peraturan gubernur, itu tidak seperti perlakuannya membuat surat edaran. Begitu kita diperintah oleh atasan, kita buat, kemudian para koordinatif atau para hierarki, selesai. Tidak. Ada pembahasan khusus. Di mana itu pembahasannya? Yaitu di biro organisasi, bisa di biro hukum. Bahkan sering dilakukan rapat koordinasi. Jadi kita harus husnudon, tidak boleh suudon. Wah, katanya gubernur itu susah banget atau sekda susah banget. Bukan di sana persoalannya. Jadi mungkin sebagian ada yang mengalami ya. Coba boleh ceritakan, ada nggak teman-teman di sini yang mengalami membuat pergub itu sampai sekian bulan, sekian hari? Siapa coba yang pernah? Ada? Nggak usah takut ya, nggak direkam kok, nggak. Orang berhukum Pak tuh Pak.
Bukan. Nggak apa-apa. Ini orang Kesman yang sering bikin sekarang, Bu Novi. Oh, Bu Novi. Biro hukum mah eksekusi terakhir. Waduh, Ibu di biro hukum kan? Iya Pak, biro hukum Pak. Nah, ini kita langsung tanya sama narasumbernya. Lawang saya dulu mantan di situ, Bu, mantan kepalanya gitu. Ya, Tahu kan, Pak. Bu ya? Saya baru Pak, saya di TU Pak. Oh, di TU. Ya Pak, bukan bagian Pergub. Saya paham betul ya ketika ada komplain dari SKPD. Ini kenapa sih katanya bikin peraturan ini lama amat katanya. Nah sekarang silakan sharing apa yang sebetulnya dialami oleh Bapak Ibu ketika membuat peraturan gubernur susah, lama. Silakan. Apa problemnya? Saat ini lagi dibikin Pak Pergub. Lagi proses. Lamanya dengan yang apa yang memadai lah gitu, yang emang layak untuk dijadikan Pergub. Tidak saru gitu sama yang namanya Perda ataupun Ingub, biar sesuai gitu bahwa itu Pergub gitu. Dan sesuai dengan inti dari Pergub itu dibuat, misalnya tentang apa gitu. Jadi tidak terlalu general, jadi khusus gitu. Lamanya di situ, jadi menyatukan persepsinya. Oke. Itu salah satu ya Bu ya, jadi kendala ya. Ini dari faktor eksternalnya gimana ya? Kira-kira ada nggak teman-teman yang punya pengalaman gitu? Bahkan ada yang pernah kejadian, titip nomor dulu ya, karena ini akan dilaksanakan, karena sudah ada pemeriksaan. Alhamdulillah enggak sih Pak. Jangan ya. Ini jangan pernah terjadi. Selalu kooperatif. Ya, jadi Ibu Bapak di sini pembelajaran teknisnya adalah bahwa membuat sebuah peraturan gubernur ataupun keputusan gubernur itu prosesnya tidak semudah membuat surat edaran atau surat biasa. Jadi sekali lagi membuat sebuah naskah dinas dilihat dari konteksnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada juga surat yang membutuhkan pendalaman lebih. Apa itu? Surat perjanjian atau surat kuasa. Siapa yang pernah mengalami membuat surat perjanjian? Kan tentu Bapak Ibu bekerjanya tidak hanya khusus membuat surat biasa ya. Ada yang pernah bikin surat perjanjian? Yang bikin kontrak. Dulu Pak waktu CPNS. Nggak boleh pindah-pindah dulu. Ini si bapak-bapaknya pada kemarahan aja. Udud. Waduh. Oke, jadi saya memahaminya ternyata ASN itu perlu mendalami ilmu tata naskah dinas. Bapak Ibu kan punya alamatnya, BPSDM Banten ada di Pandeglang. Ayo datang ke kantor kami, berdiskusi ya terkait dengan apa yang Bapak Ibu merasa ini perlu atau tidak. Tuntutan kita, tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari pimpinan adalah Bapak Ibu harus betul-betul menguasai satu bidang keilmuan. Nanti ya, itu kalau sudah bicara kompetensi ya. Coba kuasai Ibu Bapak ilmu dasar ini tata naskah dinas. Ibu hafalkan apa sih sebetulnya naskah dinas itu dan bagaimana cara membuatnya. Dan langsung praktek. Saya percaya Ibu Bapak masa depannya tidak akan terkendala karena Bapak Ibu sudah mampu membuat sebuah surat. Ya. Amin. Jadi pembelajaran hari ini sebetulnya hanya memberikan inspirasi dan pencerahan kepada Bapak Ibu bahwa kita dalam konteks pembelajaran tata naskah dinas, praktek yang paling utama. Karena kalau cerita seperti ini, Bapak Ibu tinggal melihat, ya terkecuali tadi tata naskah dinas yang berbentuk telanstaf, itu harus betul-betul harus dipandu, harus ada mentoring,
Dan Bapak Ibu kalau memang ingin sekali mendapatkan pengakuan, maka Bapak Ibu bersurat ke BPSDM Banten untuk diuji kompetensi oleh kami. Kalau sudah punya selembar sertifikat itu, Bapak Ibu sampaikan kepada pimpinan bahwa saya siap membuat Telanstaf. Wah, keren. Ya, gratis, tidak berbayar. Tapi kalau tidak lulus pada saat kompetensi, ulangi lagi. Tapi rata-rata 3 kali baru lulus gitu. Bohong Kadik. Paling 2 kali lah gitu ya. Karena kan membuat pekerjaan seperti ini kan untuk Bapak Ibu sendiri ya. Baik ya, kita lanjut. Kewenangan berikutnya adalah kewenangan mana nih? Mana jalannya? Ini kewenangan wakil gubernur. Hampir sama Bapak Ibu. Hanya diingat setiap langkah dan tindak dari seorang pimpinan dalam minggu wakil gubernur itu ada pendelegasian. Ada wewenang yang diberikan oleh seorang gubernur. Mana saja yang tanda tangani oleh seorang wakil gubernur. Kan gubernurnya masih ada, Pak. Iya, betul. Tetapi kewenangan itu ada yang diberikan kepada wakilnya terkait dengan apa yang menjadi penugasan. Kan ada pembeda-pembedaan. Ya. Mana wakil gubernur, mana terkait dengan gubernur. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan menandatangani penandatanganan gubernur maupun wakil gubernur ataupun sekda atau apalagi nih OPD yang segala macamnya, apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan tidak para koordinasinya atau para hierarkinya? Iya, Pak. Siapa yang bisa menceritakan kepada kewenangan pemarahan itu siapa? Ada di mana? Coba. Pemarahan searah jarum jam, Pak. Searah jarum jam. Terus siapa saja yang memberikan atau berkewajiban memarah sebuah surat? Dimulai dari PPTK, Pak. PPTK, Kabid, Kepala OPD. Kalau misalnya tanda tangan ASDA, dimulai dari PPTK, Kabid dengan Kepala OPD, Pak. Oke. Kalau misalkan itu ada di Setes, sekarang ada di dinas, siapa yang bisa coba menjawab? Si Kabid. Ayo. Pak Bahrum. Mana Pak Bahrum? Kalau di dinas sama-sama aja, Pak. Hampir sama, Pak. Sama? Ya, kalau di biro di saya yang para eselon 4 sama kabidnya, Pak. Yang memarah. Pak Mumu ya? Oke. Jadi tidak berubah ya Pak dari zaman bahula Dwi Kaina masih begitu aja Pak ya? Betul, ya, Pak. Betul. Oke. Tahu tidak Pak, esensi paraf itu sadar tidak Pak? Esensi paraf itu akan membawa Bapak kepada berpahala dan Bapak ke jurang kehancuran. Percaya tidak Pak? Iya Pak. Percaya Pak. Percaya. Inilah kenapa tata naskah dinas ini diajarkan kepada Bapak Ibu. Sebetulnya mengingatkan ketika paraf itu tertoreh di dalam sebuah surat, maka si pemaraf itu bertanggung jawab. Atasannya. Yang bersangkutan tidak penerima apa yang namanya upeti atau gratifikasi. Iya, tetapi secara legal formal bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu jangan lagi menodorkan sebuah surat apapun ceritanya tanpa Bapak Ibu menceritakan dalam bentuk naskah, dalam bentuk telanstaf. Kalau saya Bu Bapak Ibu, ketika saya menjadi kepala bagian dulu, apapun yang berisiko terkait dengan jabatan saya menggunakan telanstaf. Apa yang terjadi? Pimpinan saya tidak pernah menanyakan untuk apa dan bagaimana. Dia cukup baca telanstaf,
dan dibaca esensi yang dimaksud, langsung tanda tangan, diparaf lah gitu, diparaf dulu. Nah, cobalah mulai sekarang Bapak Ibu dibiasakan yang terkait dengan membuat naskah dinas yang nanti akan berimbas kepada jabatan atau ke diri Bapak Ibu, dicoba menggunakan telan staf. Tetapi saya juga agak kurang setuju karena telan staf itu muncul bila mana ada kegawatan dan kedaruratan. Tapi ada sebagian juga mengatakan, Pak, ini nasib saya tergantung dari apa yang disampaikan hari ini. Nah, itu silakan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjaga diri Bapak Ibu, keluarga dan lembaga Bapak Ibu, kita pakai dalam telan staf. Saya miris sekali di Banten ini, saya pikir kasus korupsi sudah selesai. Muncul lagi. Pertanyaan cuma satu. Halo, di mana nih staf kita? Ya, betul nggak Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu di mana? Kok atasan kita lagi yang harus jadi korban? Pak. Ada yang menyangka nggak? Silakan. Ayo. Atau mungkin punya pengalaman ketika kasusnya beredar, kasusnya menguap. Kita nggak sadar bahwa itu adalah akibat kita yang tidak mengingatkan. Nah, ini fakta yang harus saya ceritakan. Berangkatnya sebuah persoalan itu, Bapak Ibu, dari apa yang kita lakukan. Ya, saya juga kebetulan pembimbing PIM 2, PIM 3, PIM 4, sekarang PKP, PKA, atau PKN. Itu saya gali. Dan ternyata cuma satu mereka keluhannya. Saya tidak banyak tahu tentang apa yang saya taruh atau saya tanda tangan. Jadi artinya apa? Ternyata kita sumber persoalannya. Coba kita memberikan informasi yang luas, informasinya dipahami. Nggak ada cerita itu berurusan dengan yang berwajib atau kita berurusan dengan apa yang namanya aparat hukum. Saya bukan mencerita tentang dulu pengalaman bagaimana namanya seorang sekda hampir tiap minggu dipanggil ke jaksa. Saya mendampingi dalam tanda petik ya. Saya waktu di kabupaten. Tapi karena berangkatnya ada telan staf, selalu dijadikan dasar. Nih telan stafnya, ini telan stafnya, telan. Selamat Bapak Ibu. Jadi saya nanti di selesai ini ada 4 surat yang saya minta Bapak Ibu membuat. Nanti kita akan koreksi. Salah satunya yang paling berat adalah telan staf. Tapi kalau Bapak Ibu ingin fresh apa namanya ya, kalau makanan cepat saji itu apa namanya kayak Dunkin dan apa makanan cepat saji kayak Pizza Hut gitu ya. Ada, tinggal dibuka Tata Jakarya aja. Nanti di situ ada gambar saya, cari ada tatajakarya.site. Silakan belajar telan staf langsung. Mudah-mudahan bisa membantu penugasan hari ini. Nah, jadi saya akan tarik kesimpulan. Kewenangan penandatanganan Bapak Ibu harus benar-benar memahami betul apa yang beliau harus paraf, mana yang harus ditandatangani, karena berimbasnya masalah hukum. Ya kita sudah banyak mendengar, melihat, banyak sudah orang yang sudah terpaksa ya di Hotel Prodeo. Tapi kalau kita kembali ke belakang, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan diri kita para ASN? Apakah tidak mencukupi uang yang kita terima setiap sebulannya gitu? Coba kalau kita berderet ke bawah, waduh. Ya. Nah inilah yang inti dari kewenangan naskah dinas yang harus Bapak Ibu pahami. Jangan korbankan atasan kita karena ego kita, karena ketidaksukaan kita tutup semuanya, alasannya demi kelembagaan. Jangan. Oke lah, masa lalu sudah berlalu, tidak usah diungkit kembali, tapi kita buka lembaran baru. Setiap pemarafan yang berimbas kepada
hukum harus mengambil risiko membuat transtaf. Setuju nggak kira-kira kalau saya berpendapat seperti itu, Bapak Ibu? Setuju, Pak Momo, Pak Baru gimana? Setuju? Setuju, Pak. Sip. Setuju aja, Pak. Jangan setuju aja dong, Bos. Yang dimau saya adalah Bapak Ibu juga berbuat baik, beribadah karena menyelamatkan. Aja jarang serangkan aja kepikiran premen tuh, nah nelake ke. Jangan. Jelas jangan yang begitu. Jadi kita sekarang seorang profesional. Apa itu profesional? Kita itu tidak perlu disuruh, dituntun, tapi sadar diri. Karena tahu, mengerti, memahami, dan mau melaksanakan. So, Bapak Ibu, selamat profesi ASN Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, percaya deh. Dengan ini mah atasan kita tersangkut. Terus kita kayak kebingungan. Itu urusan mereka. Bukan. Kita yang berurusan. Ya. Karena orang-orang yang disebut saya tadi, waktu saya membimbing eselon 2, waktu ikut PKN di sini, bercerita kepada saya. Saya kalau tidak banyak bertanya, saya dari dulu Pak, bermasalah. Terus saya tanya juga di eselon 3, PKN. Timbul berbagai tafsir. Oh saya begini begitu. Ah itu ego. Apalagi di eselon 4. Wah inilah itulah inilah. Wah. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini dan ke depan, ayo Banten lebih bersih. Tidak lagi terdengar bahasa-bahasa seperti sekarang. Kami kemarin dilatih Bapak Ibu, para widyaswara untuk sertifikasi di KPK. Lulus semuanya. Tapi kalau ketika mendengar berita kemarin bla 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 bla, waduh, benar nggak kita nih dapat apa namanya penghargaan apa namanya wajar WTP ya? Aduh. Jadi punten nyun sewu kepada Bapak Ibu, yuk kita jaga provinsi yang kita cinta ini, ya. Jangan sampai ada hal yang tidak semestinya kita lakukan. Nyun sewu nih saya kemana-mana nih dongengnya nih Bapak Ibu nih. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Apa-apa Pak. Ya. Sharing Pak. No, sharing kan dengan Pak Momo dengan Pak Baru ini kan masih muda semua nih. Kalau saya kan 6 tahun lagi pensiun. Jadi nggak salah. Maskernya muda Pak Baru. Hah? Maskernya yang muda. Jadi pengalaman hidup saya selama jadi pegawai itu banyak menonton, tapi saya juga banyak sedih. Makanya yuk kita sama-sama ya belajar dengan lebih lagi, walaupun kita terkendala sedikit tentang pembelajaran tidak langsung ini. Nggak apa-apa, malah lebih enak kok bisa belajar dengan tanpa ketemu saya. Silakan ya Bapak Ibu, Tata Jakaria dibuka di Google, di situ ada site ya. Bisa Bapak Ibu lihat bagaimana saya dengan Pak Rahmat di situ mengembangkan ilmu transtaf. Bukan gere wong serangkan mau pamumuh aja. Leh, om do patatam aja. Boten Pak, boten. Kirangan ya sing sejen ya. Adik kula mau beneran koten. Ngertos boten Pak. Bapak nih little Pak. Little. Wonten wong serang nih niki. Wonten Pak, kula. Wonten Cilegon Pak. Oh sing Cilegon. Pandeglang ge bisa bahasa Jawa. Bangkit bebasan mau Pandeglang. Bangkit. Oh serang Pak. Bangkit Pak. Oh, bangkit. Mertuane wong Cilegon. Oh serang. Lewes bebasan saos ge ngomongin ning ruangan iki antuk boten. Nggih, antuk Nggih Pak, nggih, boten apa-apa. Bukan sing liyane rada mungkin apa nih di sekolah je bahasa serang iki. Yang penting maju kendor, Pak. Wih, saprodit maling bae. Batur kule Bu. Pak, mohon izin Saprodit. Pak bertanya. Oke, siap silakan, mangga. Kalau istilah maladministrasi itu seperti apa, Pak?
maksudnya dalam kesalahan administrasi atau apa tuh kalau kasus hukum? Oke, Ibu Dewi yang bertanya ya? Irma, yang Pak. Bertanya siapa? Dari Pak Bu Dewi? Irma, Pak. Oh, Irma, oke. Baik, maladministrasi dalam konteks ketatanegaraan dinas ya. Yang saya tahu tentang maladministrasi itu adalah kesalahan sebuah proses. Sama kan di dunia kedokteran malpraktek. Seorang dokter yang konon sudah disumpah, sudah diberikan sertifikasi seorang ahli, tiba-tiba digugat oleh pasien karena ada efek yang merugikan atau bahkan sampai kepada kematian. Masih untung Bapak Ibu kalau di dunia pemerintahan maladministrasi. Artinya apa? Maladministrasi itu adalah dirunut dari mulai bagaimana rencana itu sampai terjadi. Jadi bukan kejadiannya ya, maladministrasi itu yang saya tahu. Jadi bagaimana sebuah kegiatan itu jadi itu dirunut dari perencanaannya. Apakah di situ sudah dipersiapkan untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian negara? Wah, ini akhirnya saya bercerita tentang penyuluhan anti korupsi nih ya. Karena diajarkan juga saya kemarin tuh di ujiannya ada itu ya. Nah, ketika kita sudah paham, di awalnya sudah direncanakan untuk pemufakatan berbuat jahat, maka kesananya juga jahat. Dan akhirnya penggelapan jabatan akhirnya. Makanya tuntutannya adalah penggelapan jabatan. Karena memanfaatkan jabatan yang sekarang dia emban untuk merugikan bisa saja pemerintah, bisa saja masyarakat, atau bisa saja siapa saja. Tapi tuntutannya kan hanya hukuman badan. Atau tuntutannya kerugian negara dalam arti pengembalian, tapi tetap sesuatu yang keliru pasti ada sanksi. Coba kalau di kedokteran malpraktek sampai meninggal, ada nggak yang berani mengganti nyawanya? Ada yang berani, ya kan? Jadi kalau ketika bicara dokter enak ya, wih pagi-pagi ngantor nih RSUD aja, baju sore buka praktek, wih mandani, ya itu resikonya juga, waduh. Nah kita juga sama, maladministrasi itu adalah kita dimulai dari bagaimana rencananya dibuat. Terus bagaimana perencanaan direalisasikan? Masuk kepada actionnya. Bagaimana evaluasinya? Nah, hal-hal seperti ini terkadang kita tidak menyadari. Wih, tahun kemarin juga ada nih anggaran ini. Udah jalanin aja. Nah, padahal hal seperti itu sudah ada pelanggaran dari sebuah aturan. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, maladministrasi tidak akan pernah terjadi bila mana Bapak Ibu mengedepankan apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu dan menjaga amanah Bapak Ibu. Itu saja Bu Irma. Tapi kalau kitanya kemaruk jadi orang serangkan, weh kita kan mumpung ningke, gawe ke. Kapan manik ke? Kesempatan. Lah wis keperagat ya Pak Rahmat ya. Ya. Pak Rahmat ngertos kan? Ngertos ente? Ngertos Pak, ngertos. Bangkit tuh lagi, bangkit. Kepaksa Pak Rahmat. Bangkit membangun. Sampun belajar kita ke. Jadi kalau udah kepikirannya mumpung, wah sampun ke. Peragat urusannya. Tapi lagi-lagi ya Bapak Ibu, ya tadi yang bertanya tentang maladministrasi. Bagaimana kita menyikapi tentang kitanya dulu deh. Kita nih kerja nih apakah seorang japati atau pendati atau satu lagi. ASN ada 3 loh Bapak Ibu. Ada ASN japati. Japati kan mana urur ya. Ada PCS, ada hadiah, ada honor, megawe, semangat. Terus ada ASN namanya pendati. Kudu disuruh dulu, diomelin, dimarahin, dipanggil, ditelepon, baru. Satu lagi lupa saya ASN sejati. Asik. ASN sejati itu sadar dirinya menjadi seorang pelayan masyarakat. Bahwa kita bekerja itu memang sudah ada kewajibannya. Oh digaji loh, dikasih tukin lagi.
begitu tuken karena ke pandemi, termasuk saya juga nangis, dipotong 50%. Aduh, sampai kejadian malingnya Bapak Ibu nggih. Aduh. Wis. Jadi kembali lagi ya. Administrasi itu kembali ke diri Bapak dan Ibu. Pun lah niku sampun bangkit dilaksanakan. Sinten malih sing enaken? Lah kenapa bahasa Jawa saya? Aduh, Pak. Matur nuhun, Pak. Ya, Bu. Bapak punten. Ya, mangga. Kalau ada persoalan hukum yang parafnya itu kan pejabat-pejabat. Apa kan staf hanya sebagai penyusun misalnya, penyusun naskah dinas itu. Duduknya Apakah terus staf sana. itu punya potensi untuk juga terkena Udah makan dulu tuh. Ya, boleh dimakan dampak ya. hukumnya apa gimana, Pak? Aduh. Diulang, Bu. Terputus tadi ada speteran. Di-mute tuh, di-mute deh panitia. Diulang, Bu. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya ada naskah dinas yang harus diparaf atau ditandatangani pejabat, ya. Kalau staf kan hanya bersifat penyusun gitu, Pak ya. Ya. Dan pemrosesnya aja gitu secara administrasi, tidak punya kewenangan. Ya. Tapi ketika ada konsekuensi hukum, misalnya tersandung persoalan hukum, apakah staf itu ada potensi terkena juga dampaknya atau gimana, Pak? Baik, terima kasih. Banyak kasus yang sudah diputus ya, sudah ingkrah ya di pengadilan. Tapi buntutnya adalah kita tetap tercemar. Walaupun tidak mendapatkan sanksi dalam bentuk hukuman, tetapi kita sudah malu. Nah, pertanyaannya bagus. Apakah kita kena? Secara moral kita sudah kena. Berarti kita tidak bisa menjaga atasan kita. Seharusnya ketika sudah berpotensi akan merugikan kerugian negara, apalagi merugikan kelembagaan kita, telan staf harus hadir. Izin Pak, saya buat telan stafnya Pak ya. Tetap dikerjakan. Surat yang dimaksud tadi. Sampaikan. Seorang pimpinan akan memaraf, mikir dulu, mungkin harus sholat apa dulu? Sholat apa namanya? Sholat istiharo dulu. Kata Pak Yai. Istiharo dulu. Ya Allah ya Rob, yang kula paraf niki bener boten. Wah, betul kata Pak Yai. Istiharo dulu. Tapi nyong samun kemaruk sudah pikirannya. Nih, gua kan pengen ganti istri baru, rumah baru. Pengen punya sawah baru. Udah lupa itu semua. Sudah lupa semuanya. Bahkan kita ditekan. Ger anggeskeun teh pagawean. Waduh. Jadi ada keberanian lah seorang ASN sekarang. Jangan lagi ASN itu zaman-zaman Belanda kolonial. Bikin argumentasi dalam bentuk naskah telan. Kita kan tidak ketemu dengan atasan. Diingatkan. Ibu sudah beribadah. Ibu sudah beramal baik. Dicatat tuh sama yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu juga tahu ini bahwa ini bermasalah, ibu terus baik. Nah, ibu sudah oleh dosa kok. Nambah dosa kita. Banyak dosa kita ditambah lagi. Lah sampai kapan kita akan meredam dosa? Ya. Jadi pertanyaan bagus, kembali ke diri kita. Nah, sudahlah saya nggak mau ini salah. Kalau atasannya neken, sampaikan dengan bijak, sampai dengan santun, izin Pak, saya berpikir Bapak. Ya, Bu ya. Jangan sampai kasus hukumnya sudah merebak dan sampai di pengadilan, aduh, Bu Bapak Ibu. Udahlah sangat sampai. Ya. Oke. Izin nambah. Ya, Pak Rahmat, saya kasihkan ngobrol nih. Mangga Pak Rahmat. Baik. Saya tertarik dengan beberapa pertanyaan yang memang terkait dengan hukum ya. Dan ini empirik sekali pertanyaannya, sangat bagus. Apakah tadi kan staf sebagai penyusun ya, ada beberapa hal yang harus diluruskan. Yang pertama,
staf itu bukan penyusun, ini harus dicatat ya, bukan penyusun. Staf itu tukang ngetik. Penyusun itu yang menandatangani. Jadi ini hati-hati nih. Jadi kalau kita suatu saat berhadapan dengan hukum dan ketika kita juga pengetik ditanya apakah saudara yang menyusun, jangan diiyakan karena kita bukan penyusun. Yang menyusun itu atasan kita. Kita hanya mengetikkan saja. Jadi yang merumuskan itu atasan kita. Jadi kalau kita salah, kita bisa kena. Salah menjawab ya. Maksudnya. Ini kan sudah pernah terjadi kan di lingkungan pemerintah kita ini. Jadi ada seorang staf menyusunlah gitu, sebuah naskah dinas, dan ketika ditanya di depan penyidik, ini pembelajaran bagi kita, apakah saudara penyusun, diiyakan ya terkena, gitu, terkena pasal. Tapi kita sebagai staf itu pekerjaannya hanya mengetikkan apa yang dikonsepkan oleh atasan kita. Ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita sudah berlelah-lelah di depan komputer mengetikkan sebuah naskah dinas, akhirnya kita kena juga konsekuensi hukum. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita sebagai bukan penyusun tapi pengetik naskah dinas. Dan terkait maladministrasi, maladministrasi itu sebetulnya istilah di ombudsman ya, di pelayanan publik. Jadi apa ya namanya? Sebetulnya perilaku atau perbuatan melawan hukum sebetulnya dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Jadi misalnya prosedur harusnya begini, ternyata tidak dilaksanakan dengan benar sehingga merugikan customer. Kemudian penyalahgunaan wewenang tadi yang sudah disampaikan Pak Tata, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif misalnya. Kalau yang pakaiannya bagus mah didahulukan pelayanannya, sementara yang tidak berpakaian semestinya masyarakat biasa di nomor 2-kan dan seterusnya. Kemudian ada minta imbalan kalau ada gratifikasi dilayani lebih dulu, kalau tidak diabaikan. Nah itu yang disebut dengan maladministrasi. Jadi sebetulnya maladministrasi itu perbuatan melawan hukum ya. Dan ini misalnya penundaan berlarut-larut dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Misalnya seorang pejabat publik, ini saya baca dari broadcast dari ombudsman, misalnya seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur waktu sehingga proses administrasi tersebut tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang tidak ada kepastian. Kedua, pelayanan penyalahgunaan wewenang atau tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan wewenangnya, hak dan kekuasaannya untuk bertindak melebihi apa yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta menjadikan pelayanan publik tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Kemudian penyimpangan prosedur, seharusnya prosedurnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, ini keluar dari SOP. Jadi misalnya pembuatan KTP ya, kita mengusulkan rekaman KTP sekian hari, di SOP bunyinya sehari selesai. Ternyata ini berhari-hari nggak selesai, setahun nggak selesai juga, itu bisa dilaporkan ke ombudsman. Nanti ombudsman akan menjadikan kasus ini sebagai maladministrasi dan ada sanksinya. Silakan aja baca di peraturannya, ada di peraturan di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, dan atau dibaca di Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Demikian Pak Tata tambahan dari saya. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Rahmat atas tambahannya. Jadi tadi Pak Rahmat dari sisi implementasi, tadi saya dari sisi planningnya ya, dari perencanaannya. Jadi administrasi itu bisa saja diurut dari hal yang paling dasarnya dulu. Baik Bapak Ibu, kita sudah mencoba banyak pertanyaan, sudah banyak ini. Dikit lagi saya ingin kewenangan-kewenangan tadi kita tambahkan lagi ya.
Kemudian tadi saya juga sudah masuk kepada siapa saja yang berhak memarap dan menandatangani. Nah, sekarang kita masuk kewenangan penandatanganan di SKPD. Nah, ini kewenangan penandatanganan di SKPD ini Bapak dan Ibu. Ya. Itu tidak semua kewenangan ditandatangani oleh kepala SKPD, kecuali ya di luar yang berkaitan dengan masalah hukum. Ya, artinya gini, masalah hukum itu gini, boleh nggak kita sebagai kepala dinas atau pimpinan OPD ketika mengajukan sebuah peraturan keputusan atau namanya tidak memarah? Tergantung. Kalau memang tidak ada kewenangan diberikan oleh gubernur, tidak bisa. Jadi tidak semua kepala OPD itu memarah, tetapi OPD mana yang bisa diberikan wewenang untuk bahkan mengajukan dari yang namanya produk hukum tadi. Itu sekedar informasi lah. Kemudian ini kewenangan dinas juga Bapak Ibu ya. Perlu memahami betul mana yang disebut para hierarki dan para koordinasi. Yang disebut dengan para hierarki itu adalah searah jarum jam. Kalau para koordinasi itu paraf yang dilakukan karena ada urgensi dengan instansi lain. Misalkan dia Kominfo bekerja sama dengan BPSDM terkait dengan pembangunan jaringan. Itu ada paraf koordinasi. Di mana letaknya? Berdempetan atau berdampingan dengan pemaraf utama. Ya kan? Jadi kalau misalkan sudah keputusannya keluar terkait dengan sebuah pekerjaan, boleh diparaf dan bahkan wajib itu keterlibatan dari lembaga tersebut. Ya. Nah, sekarang penempatan. Penulisan nama gubernur. Nah, ini nanti untuk sore ya. Nah, ini kewenangan UB. Tapi saya sebetulnya ini ingin setelah nanti Bapak Ibu mendapat penugasan cara membuat surat aja dulu ya. Saya ingin kembali ke atas. Tadi pagi kita udah buka jenis-jenis surat. Nah, ini. Bapak Ibu mendapat penugasan dari kami, silakan Bapak Ibu membuat 4 surat, 4 naskah dinas, bebas mau yang mana saja, tetapi yang keempatnya adalah membuat telan staf. Ya. Versi Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu ketahui. Tapi tadi sudah saya infokan, ketik Tata Jakarya di Google. Ada yang sudah membuka? Belum? Belum. Silakan dibuka ya, ketik Tata Jakarya di Google. Di situ ada site-nya. Pak Rahmat bisa bantu Pak Rahmat? Pak. Alamatnya apa Pak? Tata Jakarya aja, nanti Tata Jakarya set http://tatajakarya.site. Sambung apa enggak Pak Tata Jakaryanya? Ketik aja Tata Jakarya bebas aja. PS Tata Jakarya site ya? Ya. Udah Pak, udah baca. Hah? Pak udah Pak. Udah terbuka. Udah terbuka. Sok Pak Rahmat lihat. Ini karya kami berdua dengan Pak Rahmat. Itu untuk penugasan yang keempat ya Bapak Ibu. Ya. Nah, waktunya nanti selepas makan siang ya, jam 1:30 ya. Kita akan kembali lagi, saya akan cross check surat yang Bapak Ibu buat. Nanti kita akan sama-sama perbaiki. Ya. Jadi saya 1:30 itu adalah waktu pilihan. Kalau masih belum selesai, kita tambah lagi. Gitu. Ya. Sudah Pak Rahmat, ini kita untuk
memberikan satu momen aja kepada teman-teman. Silakan di-share Pak Rahmat. Saya masih belum. Coba di email ke saya itunya. Di email, di WA. Oke. Nanti saya share di http:// Zakaria website itu barang apa tuh? Banyak ya sak dirinya. Kata Zakaria.set. Ada yang sudah kebuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Kalau sudah kebuka, Bapak Ibu silakan. Nanti penugasan yang pertama tadi di dalamnya ada di situ ada best practice. Seperti itulah membuat museum Talanstaf. Saya tidak ingin Bapak Ibu dibebani terkait dengan penugasan itu, tetapi Bapak Ibu semampu Bapak Ibu bagaimana membuat surat-surat tadi. Makanya kan saya selalu bilang pilih dari sekian, kalau tidak salah 21 jenis naskah dinas yang paling mudah dan paling biasa Bapak Ibu buat. Tetapi yang nomor 4 adalah membuat Talanstaf. Ya. Sudah ketemu Pak Rahmat. Sudah bisa dibuka. Oke. Salam. Oke. Pedas. Ya. Sebelum saya undur diri sementara dengan Pak Rahmat, masih ada pertanyaan? Aja satu. Ya. Enggak, jangan sedang. Oh. Pak Tata. Ya, Bu. Siap. Siapa tadi yang mau bertanya? Ini ada kenal kita nih. Pak Denny Setiawan. Pak Denny dari mana Pak Denny? Bukan dari LH? Dari Bapeda, Pak. Oh, Bapeda. Temannya Pak Sugeng ya? Pak. Wajahnya. Izin Pak, mau bertanya, boleh nggak Pak? Bangga, Pak Bahrum, tidak ada yang harus di. Lanjut Pak Bahrum. Belum ngopi namanya. Silakan Pak Bahrum. Izin Pak, memang kita ini bekerja ya dituntut profesional di perkantoran. Di sisi lain juga kita kan menghadapkan aturan ya. Kita sebagai pelaksana hanya melaksanakan perintah pimpinan, baik tertulis maupun tertulis. Akan tetapi Pak, kita ini memang cukup dilema ketika disuruh hal-hal membuat tata naskah yang sumir. Artinya ini berbau dengan hukum ya Pak ya. Ya. Misalkan hibah di antara bansos dan sebagainya. Di aturan itu kan seperti itu ya, jelas. Namun di sisi lain kita kan perlu koordinasi ke sana kemari dengan Biro Hukum, dengan instansi-instansi lainnya agar supaya kita ini ya tidak terjadi permasalahan di akhir kemudian. Kita sebagai pelaksana ya berusaha agar tidak membuat kesalahan tata naskah ya, supaya lebih gimana ya, seperti terjadi masalahan Pak. Namun kadang-kadang Pak, kita ini dilema dalam arti dituntut Pak, dituntut supaya pengerjaannya itu selesai ya, namun tidak memikirkan efek kedepannya ya dengan hal-hal pemeriksaan. Apakah kita ini
memberikan penjelasan pembinaan, apakah kita juga membuat plan staf ataupun yang lainnya. Saya mohon kira penjelasan Bapak seperti apa kira-kira kalau menemukan masalah seperti ini. Karena pada dasarnya kita ini sebagai pelaksana ya hanya menjalankan perintah atasan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya kira semuanya juga punya pengalaman yang sama, termasuk ke diri saya, Pak, sebelum jadi Widya Suara ya. Jadi langsung aja saya bukakan kasusnya dulu. Saya dulu pernah diminta oleh atasan, makan itu menelaah ya. Ada sebuah kegiatan yang sumir kata Bapak tadi. Saya langkah yang pertama meminta kepada atasan itu memberikan pemikiran sesaat saja. Izin saya Pak untuk mengkaji lebih dalam melalui telan staf. Saya tidak banyak bercerita Pak, karena pengetahuan saya tentang apa yang jadi masalah saya tidak punya. Jadi saya cuma 2 menit 3 menit disuruh keluar dari ruangan. Sekda saya bilang, saya tunggu sore jawaban. Saya datang sebelum asyar, saya jelaskan, izin Pak, besok pagi telan stafnya sudah di meja Bapak. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Walaupun itu merupakan hanya minta penjelasan, itu atasan yang bijak. Tetapi ini Bapak punya kasus yang memang diperintahkan. Wah ini lebih mantap lagi nih kalau menurut saya. Tidak ada alasan, bikin telan staf. Sudah. Persoalannya adalah di diri Bapak Ibu. Siap nggak kita menjadi seorang ASN yang bebas nilai? Bebas nilai itu maksudnya gini, kita dipindahkan kemana aja tetap ASN kok Pak. Kita dipindah ke tempat yang paling tidak tetap ASN Pak. Atau Bapak berpikir lagi, aduh kalau saya ente nurut teu loyal. Kalau saya ente nurut, saya dianggapnya membangkang. Kalau saya nggak nurut, berarti saya ini tidak taat. Itu semua porsinya harus ditempatkan pada porsinya. Di mana kata loyal, di mana kata taat, di mana kata membangkang. Nah, jadi jawabannya adalah bikin telan staf. Tapi jangan bikin telan staf malah membuat runyam beliau menjadi bahkan bertanya lagi. Ini apa maksudnya? Nah itu pengetahuan telan staf adalah wajib hukumnya dimiliki oleh ASN. Ketika menghadapi yang tadi Pak, baru rasa sumir tadi dihantam dibalas oleh kita, bukan dibalas ya, dijawab oleh kita sebagai seorang pelaksana dengan telan staf. Nah itu semua insya Allah Pak, tidak usah takut. Karena Allah mah yang ngasih rezeki Pak, bukan atasan Pak. Allah yang memberikan jalan kalau kita jadi pejabat Pak. Bukan karena seseorang yang karena kewenangannya. Kalau tidak digerakkan, Masya Allah, tidak akan pernah terjadi Pak. Dan Allah juga gampang membolak-balikan sebuah permasalahan. Jadi kita ilmunya sudah dapat sekarang. Suka atau tidak suka, kita bikin tak. Dan itu dilindungi oleh Permen 54, Permendagri 54 tahun 2009. Ada bahwa naskah dinas telan staf itu tertuang di dalamnya. Jadi legal. Gitu. Konsekuensinya kita dinonjolkan, Pak. Nah, tadi kan saya sudah bilang sama Pak Baru, kita sudah siap belum bebas nilai. Kalau seorang widya suara seperti kami ini memang sejak menjadi widya suara sudah bebas nilai, sudah tidak lagi terfikirkan A, B, C, D. Udah enggak, Pak. Bayangin, Pak, saya seorang kepala bagian melepaskan mobil dinas yang baru beli, Pak, baru 3 bulan. Wih, kerdi sayang-sayang mobil dinas 3 bulan. Serahkan kepada kantor. Seorang kepala bagian beralih profesi menjadi widya suara, jadi staf di Badan Diklat. Bukan seminggu, Pak. 6 bulan saya jadi staf, Pak, mantan pimpinan. Itu berarti saya sudah siap resiko. Nah, diri Bapak Ibu siap nggak untuk itu? Kalau belum siap, ya Bapak Ibu harus tanggung resiko-resiko yang tadi itu. Lupakan kata profesional, lupakan kata bebas nilai. Ikuti silakan, tapi persiapkan diri Bapak Ibu rasa malu di keluarga, lembaga, ASN secara keseluruhan. Oh ternyata ASN itu seperti itu. Apa kita seperti itu pengorbanan? Apa kita korbankan seperti itu? Jangan.
kita ini tidak panjang dalam konteks bekerja. Berapa sih? Kalau ASN itu 58 mungkin ya kalau pelaksana. Kalau fungsional itu, kalau madya itu 60, kalau utama 65. Tapi rasa malu itu akan terbawa sampai kapanpun. Apalagi keluarga kita. Begitu Pak Bahrum. Punten saya sedikit kayak orang Pak Tata ini seperti saya dipaksa. Memang begini Pak, kontekstual menjadi ASN sejati itu. Ya. Punten lawan, Pak. Ya. Jadi lawan Pak ya. Aduh. Kita tidak melawan atasan, tidak mengkonfrontasi, tapi kita ingatkan, bos, ini keliru. Saya sadar betul Pak dengan Pak Rahmat ini pembelajaran Telansap ini kurang diterima oleh sebagian ASN. Kenapa? Karena ada kesan kita ini menghalangi, kita ini mengurangi. Padahal kita ingin berbaik sangka lah. Ya, saya ngalamin dulu sebelum jadi Widya Suara menjadi kepala bagian hukum, kepala bagian organisasi. Jadi tahu persis seperti apa sih karakter perilaku ASN itu. Punten Pak Bahrum, jawabannya tidak ada pilihan, Bapak bikin Telansap. Yuk, sebelum kita lanjut, ada lagi nggak? Pak Rahmat sudah ketemu? Hah? Bapak izin bertanya Pak. Ya, mangga. Terkait Silakan. tugas Pak. Terkait tugas Pak. Maaf belum paham. Jadi kita memilih 4 surat Pak. Apa semuanya dibuat telahannya apa gimana Pak maksudnya Pak? Dan setelah dibuat itu maksudnya kaitannya dengan tadi kita udah buka site Bapak. Itu gimana Pak? Iya Pak. Oke, bagus. Bingung. Iya Pak. Di awal agenda pertama adalah ya jenis dan bentuk naskah dinas. Jadi kewenangan naskah dinas. Nanti ada juga agendanya adalah praktek. Nah hari ini sebelum makan siang kita harus mengerjakan praktek. Naskah dinas itu kurang lebih ada 21 jenis ya. Ada surat biasa, surat izin, surat pelaksana tugas, bla 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 bla. Ibu silakan membuat surat-surat seperti itu yang Ibu lakukan di kantor Bapak Ibu. Ya Bu ya, pertama itu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan Telansap? Saya ingin memberikan semacam guidance lah. Seperti apa sih Telansap itu? Maka Bapak Ibu diarahkan membuka tatajakarya.site. Nah, di situ ada best practice. Oh seperti ini model. Bagi Bapak Ibu yang biasa bikin Telansap nggak ada masalah. Tapi bagi yang baru, oh seperti ini. Konteksnya bebas. Yang penting itu sangat betul-betul dibutuhkan oleh teman Bapak Ibu. Cukup jelas Ibu? Ya betul. Baik Pak. Oke. Pak Rahmat, sepertinya kita harus mau menugaskan dulu ya. Mangga. Ya silakan Pak. Silakan Pak Rahmat dilanjut. Kita nanti ketemu jam 2-an ya Pak Rahmat ya. Silakan. Ya. Pak Rahmat. Baik, sebagaimana disampaikan Pak Tata tadi, sesi sekarang adalah pembuatan atau penyusunan tugas. Sebagaimana di berapa surat Pak Tata tadi? 4 ya? 4. Yang 1 Telansap. Ya. Untuk Telansap silakan diakses di https://www.tatazakaria.site. Silakan diakses bagi yang belum, yang sudah silakan langsung aja diakses ke bagian Telansap. Silakan dipelajari. Nanti setelah makan siang nanti tugasnya kita diskusikan sama-sama seperti apa penyelesaiannya. Untuk selanjutnya kita lift dulu dari ruangan boleh, dibiarkan terbuka juga nggak apa-apa. Gitu Pak Tata ya? Yes, betul. Oke. Silakan
sambil rileks, sambil mengerjakan tugas, sambil ada yang sambil ngasuh putranya juga tadi ya. Silakan dilanjut. Baik, dari saya cukup sekian dulu, dari Pak Tata juga cukup sekian. Nanti kita akan sama-sama kembali setelah makan siang ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, tugasnya sudah jelas. Apa yang tadi disebutkan sama Pak Tata dan Pak Rahmat, silakan melakukan. Nanti kita kembali di jam 1 ya. Untuk tugas nanti jam setengah 2, Pak Rahmat dan Pak Tata akan mengoreksi apa yang telah dikerjakan. Yang mau masih gabung di ini maka kalau yang keluar juga silakan kita jam 1. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini nanti abang ngeliat ada dede nih. Masuk. Payahnya ke atas dulu saya. Nanti setengah 2 balik lagi Pak Maman ya. Boleh, boleh. Maman pun.
Halo. Hari ini ada tuh suara teh? Ada, masuk.